Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini kita akan membahas tentang CSS Framework dan Responsive Design. Sistem informasi modern dalam perspektif keseimbangan. Sebelum kita ke materi inti yaitu ini, pengembangan Bootstrap 5, efisiensi front end dan keunggulan utama. Sedikit saya jelaskan tentang bagaimana penggunaan AI yang seharusnya. Atau kita langsung ke materi inti, baru kita pakai kapan AI itu kita pakai. Oke, kita ke materi inti aja. Jadi Bootstrap 5 adalah toolkit open source untuk pengembangan aplikasi web yang cepat, mengandalkan HTML, standar HTML, CSS, dan JavaScript yang modern. Keunggulan utamanya adalah framework ini menghilangkan ketergantungan pada jQuery, beralih sepenuhnya ke Vanilla.js sehingga lebih ringan dan memiliki performa tinggi. Jadi kita pakai CDN yang mengandung file CSS dan JavaScript-nya sehingga bisa lebih cepat di load. Untuk sesi development mungkin kita lakukan di lokal itu juga bisa. Itu bisa lebih cepat lagi karena tidak harus ke online. Kemudian ini breakpoint-nya, kemudian konsep grid. Langsung ke konsep grid. Di sini ada konsep namanya container. Kontainer berisi wadah utama yang memberikan margin otomatis padding horizontal. Sedangkan row di sini adalah pembungkus kolom yang memastikan elemen berada dalam satu baris horizontal. Sedangkan kolom di sini adalah sistem 12 kolom yang fleksibel untuk membagi porsi konten pada layar. Jadi komponennya ada user interface kit yang siap, ada navbar, ada cards, ada form, modal, dan buttons. Kemudian ada responsive design yang konsisten, jadi komponen seragam di berbagai ukuran layar. Di sini juga ada modal berupa dialog box yang muncul di atas halaman untuk konfirmasi penting, misalnya untuk menghapus atau mengedit file. Kemudian di sini ada alert, memberikan feedback instan kepada pengguna setelah aksi database. Kemudian di sini ada tooltip untuk menampilkan informasi tambahan saat kursor mengarah pada elemen user interface. Ini akan kita gunakan di sini ya, di sesi ini. Di sini juga ada kelas yang siap pakai, mulai dari spacing, flagbox, dan colors, dan seterusnya banyak sekali. Kemudian sekilas kita akan membahas pada sesi ini yaitu Quran Surat Al-Anbiya ayat 33. Oke, jadi kalau melihat dari sisi ini, nyambung antara Quran Surat Al-Anbiya ayat 33, jadi nyambung dengan sistem orbit ya. Karena Al-Anbiya di sini menjelaskan tentang dan dialah yang telah menciptakan malam dan siang, matahari dan bulan. Masing-masing dari keduanya itu beredar di dalam garis edarnya. Kalau disambungkan dengan sistem orbit, sebagaimana benda langit patuh pada orbitnya, elemen web harus memiliki sistem grid yang tetap untuk menjaga harmoni visual. Nah, responsivitas adalah upaya adaptasi tanpa merusak keteraturan yang telah ditetapkan dalam struktur desain. Nah, kalau di CI4 di sini ada konsep kita migrasi dulu, kita definisikan tabel dan database-nya, kemudian modelnya, logika data dan validasi, kemudian controllernya, mengatur alur data ke UI, kemudian view, elemen bootstrap yang responsif. Ada pertanyaan? Tidak ada sepertinya ya. Mungkin kita langsung ke prakteknya. Nah, dalam prakteknya di sini, kita mengacu kepada ini ya, apa namanya,
sesuai dengan ini, RPS yang sudah kita definisikan di awal. Kita akan pertama mendefinisikan kapan kita harus pakai AI, kapan kita tidak harus pakai AI. Oke, saya buka sebagai pembuka di sini di Notepad sebagai catatan. Terus kapan pakai waktu belajar. Ini harus pakai AI. Kemudian yang kedua yang membuat keputusan ya. Kita menggunakan AI untuk ini tidak boleh karena akan membuat Anda bodoh. Jangan bodoh Pak, goblok ya, tambah goblok jadinya. Jadi semakin Anda belajar tapi Anda serahkan kepada AI proses belajarnya, maka Anda akan sama seperti Anda nge-game tapi yang suruh angkat beban kawan sampean. Yang kuat ya yang game itu, yang ikut gamenya, bukan sampean. Ketika sampean terlalu banyak menggunakan AI, Anda tidak bisa melatih otot-otot otak Anda. Akhirnya itu membuat dia semakin lemah, akhirnya tidak bisa berpikir secara jernih. Sama seperti ketika astronot itu berada di luar angkasa, di sana otot-otot mereka semakin lama akan semakin melemah. Kenapa? Karena tidak pernah dipakai untuk melakukan sesuatu. Begitu pula otak Anda, kalau tidak dipakai, dia akan melemah dengan sendirinya dan akhirnya akan pikun dengan sendirinya. Dan itu sangat tidak baik untuk kesehatan Anda sebagai mahasiswa. Oke, pada waktu belajar, AI itu bisa digunakan untuk menjelaskan banyak hal yang membuat pemahaman Anda semakin paham. Bagaimana promptingnya akan kita bahas pada sesi ini. Oke, pertama, pada waktu sesi belajar ada dua hal yang kita bisa ajarkan kepada Anda sendiri sebagai mahasiswa. Yang kedua, kita bahas yang memahami dulu. Di sini saya akan memberi contoh bagaimana kita menggunakan konsep ini untuk belajar silabus dengan cara yang lebih baik dan Anda akan semakin paham dan lebih cepat paham dari biasanya. Oke, mulai dari di sini ya. Bootstrap 5 dan instalasi grid sampai ke sini dulu. Kita akan belajar yang ini dulu dengan menggunakan AI dan kita akan prompting dengan benar di sini. Kita buka gemini.google.com. Oke, kalau secara umum, saya jelaskan, kalau secara umum Anda mungkin akan membuat query seperti ini. Jelaskan seperti ini saja. Bootstrap 5 dan grid, halo Pak Yasin. Nah ini. Dia akan membalas tentang seperti ini. Bootstrap 5 adalah versi terbaru. Nah, Anda mungkin agak sedikit, mungkin ya pas lagi capek-capeknya, kok bahasanya seperti ini ya. Oke, Anda bisa menggunakan query seperti ini. Tolongkan ulang saya SD. Jadi, ketika Anda menggunakan perumpamaan seperti ini, kita bisa memahami lebih jelas. Oke, bayangkan Bootstrap itu seperti kotak mainan Lego yang sangat besar dan lengkap. Tanpa Lego Bootstrap, kalau kamu mau bikin main rumah-rumahan, kamu harus bikin batanya dulu satu persatu dari tanah liat. Capek kan? Nah, dengan Bootstrap, batanya sudah jadi, tinggal disusun aja. Gampang. Jadi di sini Bootstrap adalah buku instruksi kotak mainan buat website. Supaya komputermu bisa pakai, kamu cukup panggil lewat internet saja. Cara pakai, ibaratnya kamu mengetik alamat rahasia di atas kertas tugasmu, lalu tiba-tiba kotak mainannya muncul di depan meja. Kamu tinggal tempel kode pendek di bagian atas file websitemu dan bim salah bim, semua fitur sudah siap dipakai. Kemudian ada kotak ajaib, yaitu grid system. Bayangkan layar HP atau laptop itu
seperti papan coklat yang punya 12 kotak. Kalau kamu bikin gambar lebar banget, kamu pakai 12 kotak. Kalau mau bikin 2 gambar jajaran, masing-masing ditaruh di 6 kotak. Nah, ini seperti robot yang bisa berubah bentuk, transformer. Kalau layarnya lebar, gambarnya jajaran. Kalau layarnya sempit, gambarnya otomatis pindah ke bawah supaya tetap kelihatan jelas. Ini fungsinya. Komponennya ada navbar, seperti papan penunjuk jalan di bagian atas website supaya pengunjung nggak tersesat. Kemudian form ini seperti kotak surat, tempat orang ngetik nama atau kirim pesan ke kamu. Cards, seperti kartu Pokemon atau kartu biodata, ada fotonya, ada namanya, dan ada tombolnya. Rapi banget. Kemudian modal, ini seperti kotak kejutan. Kalau kamu klik tombol, tiba-tiba muncul kotak melayang di depan layar. Itu seperti modal. Kemudian di sini juga ada tombol ajaib. Ini cara cepat buat menghias mainanmu tanpa harus ngecat ulang. Kamu tinggal kasih label aja. Spacing, jarak, mau kasih jarak antar mainan? Pakai kode M, margin, atau P, padding, jarak dalam. Kasih angka 1-5. Makin gede angkanya, makin jauh jaraknya. Kemudian ada colors, gak usah pakai kuas. Mau warna biru, panggil primary. Mau warna hijau, panggil sukses. Merah, panggil danger. Kemudian ada flag baris. Ini seperti nyuruh mainanmu, ayo baris di tengah. Ayo semua mepet ke kanan. Cuma pakai satu kata aja. Intinya, Bootstrap ini bikin website jadi kayak main susun balok. Seru dan cepat. Gimana? Mau coba satu card profil yang warnanya bisa berubah-ubah pakai kode ini? Nah, itu salah satu contoh kalau kita belajar menggunakan AI dengan dengan prompt yang bisa memudahkan kita dengan analogi yang sederhana. Lantas, kalau kita pada tahapan drill atau latihan, apa yang bisa kita lakukan? Kita bisa melakukan query seperti ini. Tolong uji Bootstrap di anak dengan 5 uji tentang jurusan informasi. Nah, dia akan membuat beberapa pertanyaan. Nah, di sini kalau anak S1, tentu saja pertanyaannya seperti ini. Apa perubahan paling signifikan pada Bootstrap 5 terkait ketergantungan library pihak ketiga? Bagaimana itu mempengaruhi kecepatan landing halaman web? Nah, ini pertanyaannya seperti ini. Cukup rumit ya, ketika Anda sudah S1. Membedah sistem grid responsivitas. Jika Anda menulis kode berikut pada sebuah elemen, div kelas kolom 12, kolom MD8, kolom LG6, jelaskan bagaimana tampilan elemen tersebut berubah saat dibuka di smartphone, di tablet, kemudian di laptop. Nah, seperti itu. Kemudian komponen interaktivitas dan ini, nah silahkan dilatih. Pak, saya pengen soal pilihan ganda saja. Kalau pengen soal pilihan ganda seperti tadi, pilihannya sama seperti ini, kita kopikan dengan soal pilihan 4 seperti ada penjual dan pembeli, ada penjual. Oke, kita akan mencoba membuat satu buah tampilan sistem yang responsif sesuai dengan materi kita. Kita paste ininya. Nah, gunakan dan grid. Instalasinya kita skip aja. Dan grid breakpoints gunakan 1 gini aja ya. Di sini saya membuat satu kasus tadi mudah. Misalnya kita ya, karena ada beberapa kolom perlu kita perbaiki. Sebenarnya nggak mempermudah kita saja untuk pembelajaran. Saya menggunakan
di versi 4. Saya suka tema agar website akan buat misalnya ya pasti yang lembaga profesi. Di sini semua lembaga profesi untuk saling sertifikasinya di Shopee mempromosikan dagangan desainkan halaman awal dan link buat beserta saya bisa dan pakai. Nanti saya menggunakan JPEG instalasinya. Jelaskan semua 0 sampai selesai. Kita lihat direktori yang kosong di sini misalnya kita akan mencoba membuat usersnya ada beberapa di sini ya. Apakah ada? Oke, mungkin kita saya akan membuat direktori di LSP. Kemudian kita buat Composer, Upsetter, Pasar LSP. Kita enter. Di sini dia akan mendownload kode igniter sesuai dengan versi yang kita inginkan. Kemudian saya ingin memastikan bahwa ada XAMPP database-nya sudah siap untuk dijalankan, maka saya akan membuka XA. Saya perlu memastikan bahwa SAM-nya dia berjalan. Oh, ternyata saya di D ya. Berarti saya di D. Nah, di sini. Nah, kalau kita letakkan di D, maka sebaiknya LSP tadi foldernya satu folder dengan sini. Maka yang tadi saya pindahkan awalnya C documents Uinsa LSP, saya pindahkan sementara ke D. Pasal LSP di sini kita cut. Kita paste di D misalkan tadi di sum htdoc misalkan ya. Nah, ini kita paste di sini sementara. Agar satu folder di satu direktori maksud saya ada di D. Lanjut kita konfigurasikan database-nya. Nah, database-nya di sini kita buat dulu database-nya. Tadi DD ya. cd mysql cd bin. Sudah kita login sebagai root. Kemudian kita buat kita lihat dulu base baru. Create data, lihat tabelnya. Harusnya memang tidak ada tabel ya, karena kita belum buat apa-apa di sini. Kita konfigurasi environment dulu. Oh ya, kita belum start Pak. Kita belum start tadi. Kita agar lebih gampang. Khusus untuk database ini, untuk start kita buka from baru. Jadi di htdoc tadi ya. Dir cp buatkan database-nya. Dia akan membuat database sampai selesai ya. Kita di sini mendemonstrasikan bahwa kita buat database itu bisa cepat. Akan tetapi untuk pemahamannya nanti mungkin di kelas database sendiri. Tapi di sini untuk mempersingkat waktu kita langsung eksekusi di sini. Kita buka localhost /php my admin untuk membuka database-nya. Nanti ketika sudah selesai di sini, baru nanti kita buka di cPanel. Bentar, localhost dulu apakah muncul? Nah, ini sudah muncul. Nah, ini juga sudah bisa. Kita buka
basis datanya. Kita pilih database-nya adalah pasar LSP. Kemudian kita ke SQL karena belum ada tabel, kita paste di sini. Kita kirim query ini, maka tabelnya sudah selesai. Kita lihat strukturnya di sini, ada tabel kategori, LSP profile, SIM, transaction, dan users. Sudah selesai. Kita lihat tabel user apakah ada isinya. Belum ada isinya. Nanti kita akan buat. Oke. Di sini untuk CI4 buat 5 model sesuai nama tabel untuk memudahkan manipulasi data menggunakan query builder CI4. Jika lebih suka menggunakan fitur bawaan, Bapak bisa memindahkan struktur ke migration. Gunakan join pada controller saat ingin menampilkan nama LSP di halaman katalog produk. Oke. Selanjutnya, kita akan membuat database-nya sudah selesai kan ya. Ketika database sudah selesai, kita akan membuat view-nya. Buat routers-nya. Bisa buatkan modelnya, buat kontrol untuk dan view. Kita kontrolnya belum dibuatin soalnya. Di sini ada controller home. Kita ada nggak controller home? Sudah ada controller home, tapi masih kosongan. Nah, ini halaman depan yang bisa dilihat oleh siapa saja. Kita kopikan saja controller home, karena ini harusnya ya sama persis ya. Apa bedanya di sini? Ini ada scheme model. Oh, oke, ada scheme model, ada dan seterusnya ini. Yang atas kita hapus. Karena welcome message-nya akan kita hapuskan. Kita simpan. Kemudian ada control LSP. Kita buat dashboard. Jadi ini home tuh di controller ya. Tapi untuk yang LSP ini di folder LSP. Namespace-nya beda. Ini kan app controllers. Tapi di sini controllers garis miring LSP, maka di folder controllers kita buat subfolder LSP. Dan kita akan ke folder LSP dan kita membuat file baru namanya dashboard.php. Kita pastekan. Kemudian di sini ada peserta. Di folder ini ada selain LSP, kita bikin folder baru namanya peserta. Di peserta kita bikin dashboard.php. Enter. Nah, ini dia. Sudah. Kemudian struktur view halaman agar kelas MISFM konsisten, gunakan komponen Bootstrap Class dan utility class. Simpan file di bawah app view. Nah, di sini kita ke folder view. Di folder view, di sini ada LSP, folder LSP. Kita buat folder LSP dulu. Kita bikin new folder LSP. Kita buka folder LSP di sini. Kita buat nama filenya dashboard.php. Kita klik kanan, new file, dashboard.php. Kita kopikan seperti ini. Kemudian katalog ini publik, maka kita taruh di publik. Di folder apa ini? Views, berarti tidak di subfolder. Maka kita taruh di sini. Kita bikin new file namanya katalog.php. Kita paste di sini. Kemudian saran terakhir karena sudah diinstal di panel. Oh, belum ya, kita masih di lokal.
sementara kita di lokal dulu. Di lokal dulu, belum store yang sama, cd XAMPP, kita ke pasar LSP, dir, kemudian kita ke, udah benar di sini pasar LSP sudah benar, kita ke kita langsungkan ke PHP seeds user seeder. DB CP seed market seeder, enter. Sudah. Kemudian ada, kita lihat di sini tip visual agar tampilan katalog di lokal terlihat makin mahal dengan efek glass morphism. Pastikan di katalog.php Bapak menggunakan G4 clutter pada row dan PY5 pada padding vertikal untuk memberikan ruang nafas antar komponen. Oke, kita lihat di sini sebagai percobaan. Di sini kita diberi contoh untuk login dengan password itu tadi, kontak@lspit.com. Passwordnya adalah lsp123. Masuk sekarang. Muncul error. Aus filter must have matching alias defined. Nah, ketika ada error seperti ini, kita kopikan aja. Kita kopikan seperti ini, kita copy. Sebentar. Setelah saya muncul seperti ini. PHP Spark. Seperti isi file routes. Kita kalau sudah posisi seperti ini, kita bisa mengirimkan isi file routes-nya ke situ. Jadi routesnya tadi yang lain kita tutup dulu ya. Ada market ini sudah, main ini sudah, katalog sementara sudah, filters, out filters. Yang belum itu adalah model-model, sementara kita tutup dulu. Dashboard tutup dulu, out filter. Nah, ini dia routes. Isi file routes seperti ini. File filters. aus dulu ya, aus. PHP seperti ini. Kita lihat apakah ada respon lain. Mohon maaf Pak Esin, ada sedikit kesalahan pada perintah terminal saya tadi. Untuk mengecek CCI4, perintah yang benar adalah PHP Spark filter check. Oke, kita coba ya. Spark filter check. Nah, di sini ada you must specify a HTTP. Namun, menurut pesan error Bapak, maksudnya sudah sangat jelas. Rute Bapak sudah digunakan filter aus, tapi alias aus tersebut belum terdaftar secara fisik di sistem. Oke, di sini ya terdapat error seperti ini. Validasi. Oke, kita ikuti aja. Perbaiki file app called filters.php. Nah, app config filters. Di sini use kode igniter base config. Buka file ini, pastikan isinya terlihat seperti di bawah ini. Fokus pada aliases.
aliasnya sudah. Oh, mungkin ini yang belum ada. Use app filternya ini. Copy. Namespace config use. Ini aus filternya belum masuk. Nah, ini. Sepertinya karena ini ya. Kemudian aliasnya ausnya sudah ada ya. Kita coba ya, app filters, aus filter kita ikuti ini. Tapi itu ikuti ini dulu ya. Apakah masih error? Oh, sudah benar. Berarti benar kayak gini ya. Manajemen skema LSP teknologi digital. Ada nggak tombol logoutnya? Nggak ada. Belum ada tombol logoutnya. Tapi sejauh ini kita sudah berhasil menunjukkan filternya. Masuk lagi. Minimal kita sudah bisa menganukan login. Nah, ini register belum ada. Oke, sudah benar. Ini sudah benar, sudah error, sudah tidak error. Kita coba ya, LSP dashboard. Cek. Sudah. Sudah bisa masuk, sudah bisa login. Saja. Jadi gini. Saya agak heran karena saya sudah ngerekam agak lama, tapi ada rekaman yang hilang, yaitu pada waktu proses logout. Logoutnya sebenarnya sudah bisa ya. Di sini saya kontak login. Saya masuk sekarang seperti ini, dan di sini sudah muncul tampilan logout seperti ini. Adapun query yang saya gunakan, sayangnya ternyata tidak bisa di-share. Jadi sedikit saya munculkan saja kode-kode yang saya gunakan di sini. Jadi yang perlu diedit adalah pertama file home, kemudian dashboardnya. Tadi yang paling saya bikin error, nah ini yang bikin error di sini. Aus filter ya, baru bisa login. Kemudian di situ kan tidak ada logoutnya. Baru saya membuat query di Gemini. Logoutnya seperti apa? Logout. Nah ini kan, terakhir tadi query saya adalah sudah bisa login, hanya saja tidak ada tombol logout. Alhamdulillah Pak, kabar bagus Pak Yasin. Nah, di sini saya update navigation di sini. Navigation di sini. Kemudian filenya mana Pak? Navigation di sini berarti di layout, di view ya, di view layout main. Nah, ini tadi awalnya yang saya komentar ini, kemudian diganti dengan UL di sini sampai ke UL yang di atasnya. Unordered list dari sini sampai ke sini. Jadi ini yang benar itu agak ke sanakan ya, biar kita mudah membacanya. Jadi yang seperti ini, kita simpan. Kemudian setelah itu apa yang saya lakukan? Ini penjelasannya, logoutnya sudah ada ya di sini, Anda telah baca logout. Pastikan ada metode logout, sudah seperti sesuai ya, agar sesi benar-benar terhapus. Di sini ada function logout yang aman. Logout ini berarti ya logout. Kita lihat di sini function logout di folder controllers aus. Di folder controllers aus. Sudah verify, sudah ada logout. This session destroy.
Ya, Search and destroy, return, redirect to, login, with success, Anda tetap bisa logout. Oh, ini belum saya tambahkan sepertinya. Return, redirect, to login. Tapi nggak ada with success, Anda telah berhasil logout. Ini mungkin yang beda. Mungkin ini saya kopikan aja ke sini. With success. Ini komen. Nah, kita lihat hasilnya. Ini error yang tadi ya. Kita lihat error yang di sini. Kita coba login. Kita masuk sekarang. Kemudian kita logout. Nah, sudah. Kita cari sertifikasi, masih belum ada katalognya di sini. Loh, Pak, gimana katalognya belum muncul? Maka munculkan aja. Maaf, katalog belum muncul. Ya, error. Tolong buatkan controller karena kita suruh game ini untuk membuatnya. Kodenya belum muncul ini. Kode belum muncul. Tulis yang kode. Mungkin ada sedikit error ya. Ini ada penjelasan tapi tidak ada. Belum ada. File katalog.php. Ada. Ini belum ada. Ya kadang memang error ya. Si game ini kadang juga error. Nah ini muncul ini. Ini indeks new scheme model ada tapi tidak lengkap. Tidak view di load. Nggak ada juga. Ya ini mungkin lagi sakit ya, lagi error mungkin ya. Tapi ya is okay. Ada loada. Oke, kita mungkin gini aja ya. Kita ikuti ini dulu dan kita akan buat file katalog.php di controller. Meskipun kita tahu bahwa dia nggak lengkap ya, tapi kita ikuti aja. Nah ini ya. Close-nya kurang 1. Oke, kurang 1. Nah emang ini kelasnya ini kan ya. Kelasnya seperti ini. Kemudian seperti ini. Kita refresh. Nah kan nggak muncul apa-apa karena kan nggak return view kan ya. Oke, kali ini kita coba membuka dashboard di sini. Kita buka home-nya aja. Nah, sepertinya yang ini yang dimaksud oleh itu tadi. Ya udah kita copy aja ini katalog. Oh, sorry. Dari sini sampai ke sini aja. Kita kopikan ke folder katalog. Nah, ini yang kita paste di sini. Scheme modelnya itu sampai seperti ini. Sebenarnya dia sudah masukkan. Nah, ini sudah muncul katalognya. Ya detail belum ada. Nah, tapi itu mungkin next ya, next meeting. Oke, selanjutnya kita di sini
kita membahas surat apa ini yang pertemuan keempat ini? Kita bahas surat Al-Anbiya ayat 33. Oke, kita bahas Al-Anbiya ayat 33. Oke, kita bahas terjemahannya dulu. Wa huwal ladzi khalaqal laila wan nahara wasyamsa wal qamar kullun fi falakin yasbahun. Wa huwa dan dia. Ini wa huwa banyak sekali wa huwanya. 153 kali dimunculkan dalam Al-Qur'an. Ya, kita nggak bahas itu sepertinya. Kemudian alladzi khalaqa yang menciptakan al-laila malam wan nahar dan siang wasyamsa dan matahari wal qamara dan bulan. Kulun masing-masing fi dalam falakin, garis edar yasbahun dan mereka beredar. Dan dialah yang telah menciptakan malam dan siang, matahari dan bulan. Masing-masing dari keduanya itu beredar di dalam garis edarnya. Oke, di tafsirnya ini wa huwal ladzi khalaqal laila wan nahar dan dialah yang telah menciptakan malam dan siang. Ini malam hari dengan kegelapan dan ketenangannya, dan siang dengan cahaya dan keramaiannya. Terkadang waktu satu lebih panjang dan lainnya lebih pendek. Begitu pula sebaliknya, tergantung kapan ya. Wasyamsa wal qamar dan matahari dan bulan. Matahari punya cahaya tersendiri, begitu pula garis edarnya. Bulan kelihatan mempunyai cahaya yang berbeda secara garis edar yang berbeda pula. Masing-masing menunjukkan waktu yang berbeda. Jadi ada kalender Hijriah, ada kalender Komariah. Ada kalender bulan, ada kalender matahari. Kullun fi falaki yasbahun. Masing-masing dari keduanya itu beredar dalam garis edarnya. Yaitu beredar. Di sini Ibnu Abbas mengatakan bahwa matahari dan bulan masing-masing beredar pada garis edarnya. Sebagaimana alat tenun dalam operasinya berputar pada falkah atau bandulnya. Nah, Mujahid mengatakan bahwa alat tenun tidaklah berputar kecuali bila bandulnya berputar. Begitu pula bandul alat tenun, ia tidak berputar kecuali bila alat tenunnya berputar. Demikian pula bintang-bintang, matahari dan bulan, semuanya beredar pada garis edarnya masing-masing dengan teratur dan rapi. Sehingga tidak terjadi tabrakan. Halnya sama dengan apa yang disebutkan dalam ayat lain. Falikul isbahi wa ja'alal laila sakana wasyamsa wal qamara husbana dzalika taqdirul azizil alim. Dia menyingsingkan pagi dan menjadikan malam untuk beristirahat. Dan menjadikan matahari dan bulan untuk perhitungan. Itulah ketentuan Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Mengetahui. وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون. Dan dialah yang menciptakan malam dan siang, matahari dan bulan. Masing-masing beredar pada garis edarnya. Jadi konteks surah ini menekankan pada ketetapan Allah atas para rasul dan tanda-tanda kebesarannya di alam semesta sebagai bukti kerasulan. Jadi ini penjelasan tentang asal-usul alam juga ada, kemudian bantahan terhadap kaum musyrik, kemudian seruan untuk melakukan refleksi atau tafakkur. Jadi kata yasbahun berasal dari kata sabaha yang berarti berenang atau meluncur di permukaan air. Al-Quran menggunakan metafora berenang karena ruang angkasa bukan ruang kosong hampa yang statis, melainkan medium di mana benda langit bergerak dinamis. Jadi falak ini secara etimologi berarti bulat atau putaran alat tenun. Secara astronomi menjelaskan jalur melengkung, orbit yang tetap dan berulang. Kemudian juga menunjukkan presisi ya, keteraturan tanpa deviasi yang kacau. Jadi pada abad ke-7, waktu turunnya ayat, dunia percaya pada teori geosentris Ptolemeus, mitos kuno, matahari ditarik kereta kencana atau bumi adalah piringan statis. Kemudian Al-Quran menjelaskan bahwa gerak benda langit di jalur masing-masing secara eksplisit. Jadi ini menghapus mitos kunonya ini.
Kemudian mendahului zaman, butuh 1000 tahun bagi ilmu pengetahuan barat untuk menyadari kebenaran Al-Anbiya ayat 33 ini. Mulai dari abad ke-16, 17 sampai abad ke-20 baru kelihatan penemuan gerak galaksi. Jadi matahari itu tidak diam. Ilmu pengetahuan modern membuktikan bahwa matahari bergerak menuju titik yang disebut solar apex di konstelasi Hercules. Jadi bumi punya kecepatan sendiri, matahari punya kecepatan sendiri, dan Bima Sakti juga punya kecepatan sendiri. Bayangkan kalau kita naik mobil saja, kecepatan 100 km, terus tiba-tiba nabrak duak. Dari 100 meter, 100 km per jam langsung ke 0, itu sudah bisa membahayakan, bisa meninggal, bisa, dan kawan-kawan ya, bisa luar biasa efeknya. Ini apalagi kalau matahari tiba-tiba berhenti dari 720.000 km per jam langsung ke 0, itu pasti hancur. Karena yang 100 km saja, itu hancur mobilnya. Apalagi 720.000 km per jam. Apalagi Bima Sakti sampai jutaan kilometer per jam. Efeknya luar biasa. Bulan tidak sekedar berputar, ia berenang mengikuti bumi dalam tarikan kosmik yang presisi. Salah hitung saja, dengan kecepatan yang sangat cepat itu ia tabrakan. Itu kekuasaan Allah sampai sebesar itu. Mekanisme siang malam juga dijelaskan bahwa bumi berputar pada porosnya menciptakan siklus siang dan malam. Ada juga peneliti yang membuktikannya dengan kamera teleskop. Kecepatan rotasi bumi di Khatulistiwa mencapai 1670 km per jam di titik Khatulistiwanya ya. Kemudian kemiringannya 23,5 derajat menciptakan pergantian musim yang vital bagi hayati. Jadi keajaibannya adalah pilar tanpa tiang. Bagaimana triliunan ton benda langit tetap di jalurnya tanpa jatuh. Jadi di situ ada hukum gravitasi universal. Siapa yang membuat? Pasti ada yang buat. Yaitu Allah sendiri. Gaya sentrifugal yang muter-muter tadi, kemudian ada keseimbangan yang Allah tetapkan agar semesta tidak kolaps. Anda coba buktikan, kalau Anda pegang satu gelas saja, 1 jam, kuat nggak? 1 hari, 1 malam, 24 jam, Anda pegang gelas minum. Dipegang, nggak akan kuat, ketiduran, pecah. Ini juga membuktikan bahwa Allah itu tidak pernah tidur sama sekali. Kalau Allah tidur, pastilah susunan kecepatan yang sangat tinggi itu langsung hancur berantakan. Lautan galaksi, matahari dan seluruh planetnya berenang mengelilingi pusat galaksi Bima Sakti. Satu putaran penuh galaksi butuh waktu sekitar 230 juta tahun. Jauh melebihi usia kita. Hikmahnya adalah kekuatan tunggal. Keteraturan orbit membuktikan bahwa hanya satu pengatur. Jika ada 2 Tuhan, peredaran langit pasti ada perdebatan dan ada perbedaan pendapat dan kacau, tidak akan seteratur seperti sekarang. Dan juga ada hikmah kedua yaitu keteraturan. Alam semesta tidak mengenal kata kebetulan. Dari atom hingga galaksi, semuanya mengikuti pola matematika yang kaku. Ini mengajarkan kita untuk hidup secara terstruktur dan terencana. Ada hitungannya ya. Matahari tidak pernah terlambat sedetik pun dalam terbitnya. Ini adalah teguran bagi manusia yang sering mengabaikan ketepatan waktu. Kalau ada satu planet yang telat, dia nabrak yang lain. Bayangkan Anda kecepatan 100 km, papasan dengan mobil kecepatan 100 km. Anda geser setir sedikit aja, nabrak wes. Sepeda motor, sama. Sepeda motor masih ada jalannya. Ini nggak ada jalannya blas. Kok bisa nggak kepeleset? Itulah kekuasaan Allah. Disiplinnya luar biasa. Ada balance siang dan malam. Allah ciptakan ritme siang untuk produktivitas dan malam untuk restorasi. Melanggar ritme ini seperti kurang tidur kronis akan merusak kesehatan fisik dan mental manusia. Bumi hanya sebutir debu di lautan kosmos.
menyadari betapa masifnya pergerakan alam semesta menghapus sifat sombong dalam diri manusia. Kita kecil, namun dicintai oleh Sang Pencipta. Paham kan kenapa sekecil apa sampean sekarang? Dan sebesar apa yang Allah atur? Besar sekali dan tidak kepeleset sedikit pun. Kepeleset sedikit aja selesai kita. Jadi kita ada fungsi hikmah observasi. Dari segi IQ kita didorong untuk riset sains. Dari segi emosional kita tenangkan jiwa dengan harmoni. Dari spiritual question kita menemukan Allah lewat ciptaannya. Karena orbit yang tetap, manusia bisa melakukan navigasi, pertanian, penanggalan, serta akurat selama ribuan tahun. Ini adalah bukti bahwa Allah menepati janji atas hukum alamnya. Susah kan kalau setiap hari siangnya 24 jam. Susah itu. Panas sekali. Atau malamnya 24 jam. Wah, dingin sekali 0 derajat. Karena sumbernya kan panasnya matahari. Kalau nggak ada matahari, selesai kita. Etika tetap di jalur. Benda langit selamat karena tetap di orbitnya. Manusia akan selamat jika tetap dalam orbit syariat. Batasan halal haram yang Allah tentukan. Istiqomah adalah karomah terbesar. Matahari tidak berhenti karena lelah. Hikmahnya, teruslah berbuat baik dan beribadah secara konsisten hingga ajal menjemput. Allahumma ja'alna minhum. Syukur, bayangkan jika bumi sedikit saja menjauh dari matahari, membeku atau mendekat atau terbakar. Posisi orbit adalah jaminan kelangsungan hidup kita setiap hari. Itu tadi, kalau sampean punya sepeda motor, jalan ke arah selatan, lawan sampean berjalan ke arah utara, sama-sama 100 km per jam, Anda geser sedikit aja dari orbitnya, selesai. Itu masih 100 kilo, matahari 720.000 km per jam. Bayangkan kalau dia kepleset sedikit saja. Dan ini matahari ini lebih sulit mengaturnya, karena nggak ada lintasannya. Sepeda motor masih ada, matahari mau lewat mana? Itulah kekuasaan Allah yang luar biasa. Langit sebagai jam. Duhur dan asar ditentukan dari posisi matahari. Maghrib saat matahari terbenam sempurna. Subuh dan isya ditentukan hilangnya fajar dan syafaq. Bulan juga penentu waktu. Islam menggunakan kalender Qamariyah untuk menentukan ibadah seperti Ramadan dan Idul Fitri. Ini menghubungkan spiritualitas umat Islam secara langsung dengan dinamika langit. Kita semua sedang berenang menuju satu titik. Kehidupan dunia adalah lintasan sementara. Tujuan akhir setiap orbit jiwa adalah kembali menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hikmah ayat ini juga mencakup tanggung jawab ekologis. Kerusakan atmosfer dan polusi cahaya merusak harmoni yang telah Allah tetapkan. Menjaga kelestarian bumi adalah bagian dari menghormati desain Sang Arsitek Agung. Kiamat dalam perspektif sains sering dikaitkan dengan anomali orbit. Ayat ini mengingatkan bahwa sistem yang rapi pun saat akan berakhir atas kehendaknya ya juga bisa berakhir. Cara melakukan tafakur bagaimana? Pertama kita lihat langit malam tanpa gadget. Kemudian baca data astronomi terbaru, zikir, ucapkan subhanallah atas segala desain. Ini luar biasa. Tidak mungkin matahari mengejar bulan. Ayat ini memperkuat Al-Anbiya 33 tentang isolasi orbit yang aman dan teratur. Jadi, secara integritas, selesaikan tugasmu sesuai peran sebagaimana matahari menyelesaikan harinya. Ketaatan pada aturan Tuhan adalah sumber keselamatan utama. Dan hidup yang teratur melahirkan keindahan seperti tarian bintang. Maha suci Allah, Sang Arsitek Agung. Terima kasih atas perhatian, terima kasih atas segala perhatiannya. Presentasi ini disusun untuk meningkatkan literasi iman dan sains. Tugas Anda adalah mempraktekkan yang tadi, login dan kawan-kawan, login, logout,
sesuai dengan materi kita. Yang kedua adalah membuat resume dari apa yang sudah disampaikan pada sesi kali ini. Demikian, terima kasih atas segala perhatian. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.